Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya kembali lagi mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungannya. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Maleaki pasal yang pertama, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, baiknya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di hari ini. Saat ini kami mau baca firman-Mu. Bersabdalah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami bacakan ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk membacakan firman-Mu. Haleluya, amin. Maleaki pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan topik Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Diberkatilah kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang sudah membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tema perenungan Oasis Fajar pada saat ini yaitu Aku mengasihi kamu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa nama dan arti sebuah nama dalam budaya Yahudi itu sangat penting adanya. Sebab dari nama mereka akan tahu siapa kita. Nama juga menjadi penentu dalam penyampaian suatu berita. Maleaki artinya utusan Allah. Sebagai utusan Allah, Maleaki diberikan tugas oleh Allah untuk pergi menyampaikan berita kepada orang-orang Yahudi sebagai suatu bentuk untuk memberikan support atau dukungan bagi mereka.
dan juga meyakinkan mereka bahwa Allah itu mengasihi kamu. Nah, hal ini harus disampaikan, saudaraku. Karena Allah melihat bahwa orang-orang Yahudi setelah keluar dari masa pasca pembuangan dari Babel, mereka telah hidup menjauh dari Allah. Dan nilai kepercayaannya mereka kepada Allah pun telah hilang. Yang paling sangat tragis adalah segala hukum dan ketetapan-ketetapan yang diturunkan oleh Allah telah diabaikan oleh mereka. Allah melihat hal ini adalah sebuah masalah yang serius. Oleh karena itu, Maleaki pun diutus untuk pergi dan mengatasi masalah tersebut. Kehadiran Maleaki sebagai pribadi yang menjelaskan bahwa Allah masih mengasihi kamu, itu menjadi satu hal yang bermasalah bagi mereka. Karena mereka kembali mempertanyakan, bagaimana engkau mengasihi kami? Ini satu persoalan yang terjadi pada saat itu. Kita tahu bahwa di dalam kecewa, seringkali orang berkata demikian. Di dalam kecewa pun seringkali kita selalu mempertanyakan hal yang sama kepada mungkin orang yang menasihati kita, kepada mungkin kepada pendeta kita atau opsir kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita masih mempertanyakan akan hal tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kita bukanlah pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan harus dipahami bahwa konsekuensi daripada menerima Yesus sebagai juru selamat, itu artinya kita adalah pribadi yang harus siap menerima segala bentuk persoalan dari kehidupan dunia yang gelap ini. Yakobus pasal 1 ayat 12 menasihati kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi tidak begitu saja menerima perkataan dari Maleaki. Mereka butuh bukti. Bukti yang konkret, bukti yang nyata, bukan hanya sebuah teori dengan kata-kata manis. Seringkali pun kita demikian, saudara. Ketika kita diberitakan sesuatu hal yang indah tentang kerajaan Allah, kita mempertanyakan bukti daripada semuanya itu seperti apa. Kadang kita mempertanyakan, yang bicara ini siapa? Yang menyampaikan berita ini siapa? Bukti konkret selalu diperdebatkan. Cerita yang nyata selalu dipertanyakan. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan Maleaki.
bahkan juga saya dan saudara, ketika memberitakan kabar baik itu. Ketika malaikat ditantang untuk berkata hal yang nyata, maka di situ pun Allah berbicara kepada malaikat, dan malaikat pun menyampaikan kepada mereka, silakan mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, supaya matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih, sahabat pendengar Radio Cakrawala, dimanapun saat ini saudara berada, kenapa seringkali kita harus melihat segala mujizat dari Allah baru kita percaya? Kenapa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ingat, kalau sampai saat ini kita masih tetap hidup dalam satu kerangka berpikir seperti demikian, dan kita masih terhenti pada titik demikian, di mana masih mempertanyakan mujizat Allah dalam kehidupan kita, maka saya rasa kita semua harus kembali membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, agar supaya kita kembali lebih jauh mengenal Allah dan dapat memahami dengan sungguh siapa Allah sebenarnya dalam kehidupan kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, haruslah kita pahami bahwa membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan itu sebenarnya tidak punya masalah yang sulit. Saya mau katakan, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan itu bukan masalah yang sulit, saudara. Yang membuat segalanya menjadi sulit, yaitu karena kita masih diikat dengan segala dosa duniawi, dan kita masih mau hidup dalam dunia yang gelap, yang tidak tahu arah ujung kehidupan yang kekal ada di mana. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita masih hidup dalam lingkaran dosa dunia yang gelap ini, maka Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8 berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pendengar Radio Cakrawala yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, sampai pada detik saat ini Allah mengasihimu. Sampai pada detik saat ini mujizat Allah itu tetap nyata dalam kehidupan. Kenapa kita harus mempertanyakan mujizat Allah dalam kehidupan kita? Bukankah ketika kita bernapas, bukankah kita berjalan dalam keselamatan, bukankah kita terhindar dari segala bahaya, bukankah itu sebuah mujizat? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita sampai pada saat ini bisa sampai seperti ini
bisa melakukan banyak hal sampai pada saat ini, itu semua karena mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melakukan banyak hal sampai pada hari ini, itu semua karena mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Tuhan melindungi saudara, Tuhan memberkati saudara. Jadi jangan pernah mempertanyakan di mana kasih Allah, di mana mujizat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bangunlah hubungan yang intim bersama dengan Allah, supaya engkau tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sahabat pendengar Radio Cakrawala, dimanapun saudara berada saat ini, merujuk daripada cerita laki-laki bersama dengan kelompok orang-orang Yahudi, hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa yang menjadi petik pesan untuk kita sekalian, yaitu pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena cinta dan kasih yang kita dapati adalah cinta kasih yang tidak bersyarat. Mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saudara. Jadi percayalah kepada Allah dan cintailah Dia dengan segenap hatimu. Hal yang berikut, jangan bertanya kepada Allah, apa bukti kasih kepadaku? Tetapi buktikanlah kepada Allah bahwa benar-benar engkau mengasihi Dia, bukan hanya dalam bentuk sebuah teori, tetapi juga harus lewat sebuah tindakanmu. Sebab pedulinya Tuhan adalah bukti dari cintanya Allah kepadamu. Yang terakhir, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dengan kasih-Nya yang tidak bersyarat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan perenungan Oasis Fajar saat ini. Saya ingin mengajak kita kembali lagi untuk berdoa, untuk mengaminkan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan di saat ini kami sudah dinasihati oleh firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu maupun mengasihi sesama kami. Bapa di surga, ampunilah kami jikalau ada kesalahan-kesalahan yang kami buat melawan titah dan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami
di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.